Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal tadhakkur wa tadhkir wal hatha ala tamassuk bi kitab idza ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Pertemuan ketiga dengan kitab Nuzhatin Nazar fi tawdihi nukhbatil fikr fi mustalahi ahli al-athar lil-hafidh Ibn Hajar radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Pada hari ini atau pada malam hari ini atau pada sore hari ini kita akan membahas mengenai sababu ta'lifil Hafidz Ibn Hajar, kitab An-Nukhbah dan kitab An-Nuzhah. Kemudian juga kita akan membahas mengenai ta'rifil khabar wa ta'rifil hadis wal athar was sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudahi pertemuan sebelumnya dengan membahas tentunya pertemuan sebelumnya itu membahas mengenai taswanif fi ilmil hadis atau fi istilahil muhadditsin. Dan kita tutup tentunya dengan kitabnya Al-Hafidhul Faqih Abu Amr Abdurrahman Utsman bin Abdurrahman Salahuddin Ibn Salah Asy-Syahrazuri radhiyallahu anhu. Kemudian juga sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Nuzhah komentar beliau atas kitab Ibnu Salah bahwasanya di sekitar kitab ini yaduru ba'dul kutub, dari yang muntasir atau muktasir, begitu juga nazim dan mukhtasir dan mu'arid. Semua itu kita sudah sebutkan beberapa kitab yang melakukan hal-hal tersebut. Walaupun sebagian nama-nama itu, istilah-istilah itu bisa jadi bergabung di dalam satu amal. Contohnya nukat bisa dianggap syarah, contohnya nukat Ibnu Hajar ala Ibnu Salah bisa dianggap sebagai syarih, dan fi nafsil waqt dia juga muntasir. Kalaupun ada i'tiradat, ada tapi sedikit. Seperti itu, begitu ya taqid wal idahnya al-Iraqi wa ghairuhu. Ada dia nazim, wa fi nafsil waqt dia muntasir. Fi nafsil waqt dia juga mu'arid. Jadi jangan difahami istilah-istilah itu setiap istilah mengeluarkan satu kitab, tidak. Saja. Enggak, bukan seperti itu. Dengan dalil mereka-mereka yang mengumpulkan kitab-kitab ini tidak mengkhususkan untuk setiap istilah satu kitab. Kalau disebut fala yusakan nazim, khusus dengan manzumat saja. Kemudian nanti ketika ya'ti ila qawli wa muktasir, enggak ada di situ mereka menyebutkan wa mimman iktasara ala Nuzhah ala Ibnu Salah, contohnya kitab ini, kitab ini, kitab ini. Tidak. Jadi dia situ ada damj. Jadi ada bisa jadi 2 in 1 atau 3 in 1, tergantung ala hasab. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi sebagai surah atau sebagai tamthil tadi. Sekarang kita masuk ke sababu tasnifil kitab wa syarhi. Tentunya al-kitab di sini, kalau di sini anak unwan janibi dari muallik, ini syughul bagus. Unwan janibi ini karena memang tentunya umuman Al-Hafidz Ibnu Hajar di Nuzhah ini enggak akan meletakkan judul, ya. Walaupun beliau sudah meletakkan manhaj sebagaimana yang kita pernah sebutkan, manhaj beliau itu as-sabr wa taqsim, sehingga ada di situ syumul dari seluruh funun mustalah hadis yang mencapai 150 nau' atau ya nau' daripada anwa' ulumul hadis, walaupun itu qabilah li ziyadah. Sampai zaman beliau itu di kitab ini sampai 150. Akan tapi tentunya beliau tidak akan meletakkan bab ketika berpindah fasal atau ketika berpindah mabahath atau pembahasan. Jadi dengan adanya unwan janibi, dia salah satu taba'ah daripada taba'at yang ada, itu membantu al-qari. Jadi qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa nafa'ana bihi
wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Fasa'alani ba'dul ikhwan an ulakhkhisa lahu al-muhimma fi dhalik. Di sini ada ibarah talkhis. Talkhis itu mengumpulkan ru'usul masail saja. Jadi ibarah berkurang, tapi masail usulul masail semuanya ada di situ. Berbeda dengan ikhtisar. Lafaz berkurang, tapi masail di situ ada juga, furu' ada. Cuman ada pengurangan dibandingkan dengan al-asal, asal dari ikhtisar itu. Jadi itu berbeda, itu perbedaan antara talkhis dengan ikhtisar. Di antara surat talkhis yang ada zaman sekarang, tasjirat yang ada. Tasjirat yaitu apa? Tasjir daripada syajarah. Syajarah itu kan bercabang-cabang. Tasjir musyajjar. Kalau ada satu istilah tafarra'a, contohnya kalau hadis bi'tibari contohnya. Qailih atau bi'tibari al-wusul ilaina. Terbagi kepada dua bagian. Yang pertama mutawatir dan ahad. Di bawah mutawatir ada lagi tafri'nya. Di bawah ahad ada terbagi tiga. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Ini talkhis. Ini talkhis. Kalau mau ditambahkan di situ di setiap istilah itu ada ta'rif, inilah talkhis. Jadi kata beliau, an ulakhkhisa lahul muhimma min dzalik. Min dzalik dari, jadi kata beliau, jadi ada sebagian ikhwan di sini ibham. Nah, ibham, tentunya di sini ibham dan ini bukan hadis. Nah, nanti kita akan berbicara. Yang sebelumnya kita sudah bicara di Al-Wajiz, ibham di hadis itu mendhaifkan sanad, atau ibham di sanad mendhaifkan sanad, kecuali kalau ibham itu di matan, karena ghaliban itu adalah sahabi. Di sini beliau juga pakai uslub itu, abhama. Beliau enggak sebutkan nama. Li gharadin minal aghrad. Beliau punya tujuan tertentu. Salah satu tujuan itu bisa jadi satran. Bisa jadi, saya enggak menjazm. Intinya beliau sini apa? Mengibhamkan ba'dul ikhwan. Sekarang kita bertanya, siapa ini ba'dul ikhwan? Siapa mereka? Dan ba'du yutlaqu ala wahid. Wahid juga yutlaqu alaihi al-ba'd. Jadi jangan kita mengira ba'du itu mesti lebih dari satu atau lebih dari dua, jama', tidak. Karena muqabil dari ba'd adalah kul. Jadi ba'd itu yutlaqu ala sebagian baik satu atau lebih. Jadi ketika antum rujuk kutubu atau syurah untuk kitab ini, mereka menyebutkan tapi bukan dengan jazm. Sebagai sebatas yang saya dapati, mereka tidak menjazm. Qila dengan seperti ini barang. Qila bi annahu, siapa ini ba'dul ikhwan ini? Izzuddin ibnu Jama'ah. Wa qila Muhammad Az-Zarkashi. Izzuddin ibnu Jama'ah. Kita kalau di ulum syariah atau di ilmu hadis umuman, kalau disebutkan Izzuddin ibnu Jama'ah itu yutlaqu ala siapa? Ala Abdul Aziz bin Muhammad, yang bapaknya Badruddin ibnu Jama'ah. Izzuddin ini punya bapak namanya Badruddin, laqab. Karena Izzuddin adalah laqab, namanya Abdul Aziz. Nama abunya saya kira Muhammad. Jadi dia Abdul Aziz bin Muhammad bin Sa'ad bin Ibrahim atau bin Ibrahim bin Sa'ad. Seperti itu. Dua-duanya tentu Ibnu Jama'ah ini Ibnu Jama'ah ke nasab yang tertinggi. Izzuddin Badruddin, abunya Badruddin. Badruddin yakni Abu Izzuddin yang saya sebutkan tadi, wafatnya tahun 733. Di antara mu'alafatnya adalah Tadhkiratus Sami'. Jadi kita bisa sebutkan Badruddin Ibnu Jama'ah sahibu Tadhkiratus Sami', Ad-Dimashqi dan juga Al-Misri, karena pernah nazala Misr. Sedangkan Izzuddin yang kita bahas sekarang ini, anak dari Badruddin, wafatnya tahun berapa? 767. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar lahirnya 773. Jadi tidak mungkin bertemu. Jadi kita sudah sekarang kita sepakat bahwasanya tidak mungkin Izzuddin Ibnu Jama'ah yang dimaksud di sini adalah anaknya Badruddin Ibni Jama'ah. Tentunya dua-dua alam minal a'lam, khususnya fil hadis. Tinggal kita cari di muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada enggak yang dilaqabkan dengan Izzuddin? Ada. Namanya Abdul Aziz juga. Cuman sampai sekarang kemungkinan yang Abdul Aziz, yang anaknya Al-Hafidz Ibnu Hajar ini juga punya datuk ke atas itu atau nasab atasnya itu Ibnu Jama'ah. Bisa jadi keturunan dari cucu dari Badruddin, itu muhtamal. Ihtimal itu ada atau tidak? Ihtimal itu ada.
Yang kedua, Muhammad Az-Zarkashi. Di sini tentunya tidak juga yang dimaksud di sini Al-Imam Az-Zarkashi al-ma'ruf yang sahibul usul, sahibul nukat, bahkan nukat ala bin Salah. Itu Imam Zarkashi, wafat 794. Itu Muhammad bin Bahadur. Sedangkan yang disebutkan di sini orang yang kedua setelah Izzuddin tadi, waqila katanya, kata syurah, Muhammad Az-Zarkashi. Ihtimal bahwasanya dimaksud Muhammad Zarkashi di sini adalah sahibul nukat, sebelum Ibnu Hajar tentunya, yang wafat tahun 794, yang mana Ibnu Hajar lahir 773. Kalaulah mereka bertemu mungkin tidak? Mungkin. Jadi kalau dia 794 wafat, Al-Hafidz Ibnu Hajar lahir 773, umur Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika Al-Imam Az-Zarkashi wafat itu 20 tahun lebih. Dan dua-duanya pernah di Mesir tentunya. Al-Hafidz Ibnu Hajar tentunya kan orang Mesir. Az-Zarkashi juga Mesir. Misri, dua-duanya Mesir. Ihtimal liqa ada, ihtimal mu'asarah itu pasti. Liqa juga ada. Yakni apa? Tatal mada Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Imam Zarkashi. Dan tidak juga la yab'ud. Kalau yang dimaksud dengan Az-Zarkashi di sini adalah syekhnya sendiri. Apalagi di sebagian syurah menyebutkan ba'dul fudala, sebagian fudala, yakni dia ada sanak di situ ke Zarkashi yang dimaksud. Sebagaimana di hasyiahnya murid Al-Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Qutlubugh. Ya. Ini hasyiahnya, saya pernah sebutkan nih hasyiah ini dikumpulkan di 3 hawasyi yang ada di Taba'ah. Apa saya rasa Ihsan. Ibnu Abi Syarif dan satu lagi daripada Muhasyi. Yang jelas Ibnu Qutlubugh ini muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dia sebutkan di situ. Tapi ihtimal kedua, ihtimal itu ada. Kalaulah ihtimal itu benar, bahwasanya Zarkashi yang wafat 794 itu yang dimaksud ba'dul ikhwan di sini. Berarti di situ min babi au min qabili riwayatil al-kabir anis al-asghir. Karena permintaan kan, seolah-olah guru minta, itu ihtimal, tapi enggak ihtimal tidak juga. Seolah-olah guru minta ke muridnya. Coba kamu tulis talkhis. Nah, seperti itu. Jadi permintaan guru ke murid, guru minta ke murid, coba kamu ngajar di tempat fulan. Coba kamu tulis talkhis. Nah, itu ihtimal, itu ada. Tapi saya sebutkan ini sekali lagi, ini ihtimal. Kenapa? Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar punya murid namanya Muhammad bin Muhammad. Nah, jadi ini pasti, ini Muhammad. Kemudian bin Abi Bakar atau Abu Bakar. Kunyahnya Syamsuddin Az-Zarkashi. Nah, ini memang pasti kalau antum lihat di Tarajim Ibnu Hajar, di list atau daftar murid-murid beliau, ada namanya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, disebutkan di situ bahwasanya As-Sakhawi menyebutkan ini. Pernah ini, Muhammad Zarkashi ini pernah mendengarkan ba'dul kutub, di antaranya Taghliq. Taghliqut Ta'liq. Al-Hafidz Ibnu Hajar punya kitab Taghliqut Ta'liq yang ada di Hadis Sari atau di Hudas Sari. Muqaddimahnya Fathul Bari beliau. Tahun berapa? Bahkan di situ disebutkan tahun berapa dia mendengar dari beliau? Tahun 808. Itu samanya menunjukkan memang ini murid Ibnu Hajar. Namanya siapa? Muhammad Az-Zarkashi Syamsuddin. Dan kalau kita mau main ihtimal yang terkuat adalah ini. Yani berarti khulasahnya apa? Ba'dul ikhwan di sini ada 2 qaul. Pertama Izzun Ibnu Jama'ah, yang kedua Muhammad Az-Zarkashi yang pernah mendengarkan taghliq dari Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri tahun 808. Ini kata beliau, fasa'ani ba'dul ikhwan an ulakhisa lahul muhimma. Lahu yani, syuf, di sini bahkan disebutkan lahu. Maka di situ fulan au fulan. Oke. Fulan au fulan. Dan tidak ada jazim, ya. Kita di sini saya tidak menjazim, mashadir yang saya dapati juga tidak menjazim. Itu yang saya aqifu alaih. Al-muhimma min dzalik. Jadi dia akan makanya dari segi hajam kitab ini lebih tipis dari kitabnya siapa namanya? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Shalah min haitsul hajm. Jadi situ seolah-olah talkhis, kadang-kadang di sini beliau yufassil, pembahasan panjang, kadang-kadang isyarah, atau kadang-kadang tidak lebih dari 2 baris. Tapi dianggap nau' juga. Nau' yang ada di kitab Binuzah. 1 dari 150 yang saya sebutkan tadi. Falakhastu, ya, karena permintaan itu, maka yatarattab ala dzalik, ta'qib, karena ada tolab.
Di sini kan soal. Soal bermakna tolab. Soal bukan tentunya bukan istifsar. Sa'alani ay talabani ba'dul ikhwan al-akhsalahul muhimma min dzalik, dari kitab-kitab sebelumnya, al-muhim daripada pembahasan atau tafasil atau mabahith yang ada di Ibnu Shalah wa ma haula Ibnu Shalah. Akhirnya saya talkhis, kata beliau. Falakhastuhu fi awraqin latifah. Di awraq jamak tentunya waraqah. Lembaran-lembaran. Karena juga bisa dimaknakan dengan daun. Tapi di sini tentunya la yaqulu aqil. Sini apa? Bahkan dulu walaupun zaman dulu. Setelah zaman sahabat tentunya penulisan sudah di awraq. yakni kertas. yakni qirtas latifah. Sekali lagi beliau di sini wasafa awraq dengan latifah, bukan awraq shaghirah mathalan. Bisa saja qalilah, tapi di sini latifah. Yakni apa? Sedikit. Hanya berapa halaman? Sekitar 10-an. Sama atau hampir mirip dengan hajm atau jumlah awraqnya kitab Al-Mayaniji atau Al-Mayanishi yang sebelumnya disebutkan oleh beliau di sini. Ini nukhbah, ingat ini nukhbah. Jadi kalau mau lihat mana nukhbahnya di nuzhah atau di tabaah kita ini, ada dikumpulkan mu'alik secara khusus. Bahkan kalau mau dihitung di sini, saya tadi sebutkan berapa? Sekitar nggak sampai 10 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 halaman. Dengan tentunya soft, dengan word yang bentuknya seperti ini 7. Berapa tadi? 6. 6 kalau mungkin tulisan dulu bisa jadi lebih. Lebih 1 atau 2. Itu biasa. Takriban. Itulah nukhbah. Makanya yahfaduna nukhbah. Mereka banyak. Para ulama, sebagian ulama juga menganjurkan agar nukhbah ini dihafal. Di samping dia ringkas dan di situ ghaliban masailnya sudah mu'tamadah atau tafri'annya sudah mu'tamadah. Sama itu terus namanya apa? Kan beliau sebut awraqul latifah. Nama awraq latifah itu apa? Nama kitab yang ditulis yang diminta untuk ditulis itu apa? Beliau kasih nama. Sama itu di sini hadhil awraq nukhbatal fikari fi mustalahi ahlil athari. Kalau kita i'rabkan di sini dia apa? Maf'ulun bih. Jadi maf'ulun mansub nukhbah alal maf'uliyah. Atau kalau kita apakan dia ini hikayah nukhbatu. Jadi dua, nukhbatu atau nukhbah fi mustalahi ahli al-athar. Apa arti nukhbah? Nukhbah adalah dari tentunya bimakna al-muntakhab, pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan dari maklumat saya yang ada mengenai ulumul hadis. Berdasarkan apa yang saya sudah tola'ah dari kitab Ibnu Shalah dan sebelum-sebelumnya, dan kitab-kitab yang berputar di sekitar Ibnu Shalah. Itu maksud beliau. Nukhbatal fikar. Syuf. Yang ada di benak saya fikar. Karena fikrah. Fikar itu fikrah. Pilihan-pilihan yang ada di pikiran saya tentang fan ini. Maka disebutkan oleh beliau. Dilanjutkan. Nukhbatal fikari fi. Fikar. Kamu punya banyak fikar. Fi adhani. Yang mana ini? Fi mustalahi ahli al-athar. Yakni apa? Pilihan-pilihan. Mengenai afkar yang ada dalam fan namanya mustalah. Ilmu mustalah. Ilmu mustalah. Mustalahnya siapa? Mustalahnya ahli al-athar. Athar di sini nanti sayati. Apa itu al-athar? Tapi bisa juga kita sini ta'jilkan bahwasanya al-athar di sini yashmalu al-hadits, baik itu marfu'an atau mauqufan atau maqtu'an. Jadi dia al-athar di sini muradif lil hadits. Buktinya apa? Memang Buktinya isi kitab itu sendiri. Isi kitab ini sendiri memang membahas untuk kaidah bagaimana Anda mengetahui suatu khabar marfu', makbul atau mardud, mauquf mardud atau makbul, begitu juga maqtu'. Jadi istilah-istilah atau qaid yang ada di sini tidak hanya digunakan untuk al-hadits nabawiyah, walaupun bi'tibaril asli iya, tapi juga bisa digunakan untuk selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nukhbatal fikari fi mustalahi ahli al-athar. Yani apa? Al-khabar atau ahli al-hadith. Itu maknanya. Ya, bismillah. Dia bilang sini samaitu nukhbatal fikari fi mustalahi ahli al-athari ala tartibin. Nah, di sini beliau memulai. Jadi kita sudah tahu kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis nukhbah. Karena soal ba'dil ikhwan. Jadi simpel. Jadi kemudian beliau lanjutkan. Jadi karena soal itu saya tulis, saya namai, kemudian manhajnya seperti ini. Kita sudah menyentuh mengenai manhaj sebelumnya. Kemudian manhaj di sini kata beliau ala tartibin ibtakartuhu. Ini manhaj. Ini beliau namanya manhaj.
Bayanul Manhaj. Manhaj beliau dari segi tertib dulu. Dari segi tertibnya ini mubtakar. Di situ ada inovasi dari beliau. Artinya apa inovasi? Ada kreatif. Beliau ini kreatif dalam fan ini. Dari segi tertib beliau nggak ngikut orang-orang sebelumnya. Kalau dilihat kitab terdekat walaupun itu jaraknya sekitar 200 tahun dan kita tidak menafikan ada ta'lif di antara 200 tahun ini, tentunya tidak menafikan karena min khilali manzumat dan syuruh dari mukhtasarat Ibnu Shalah itu di sekitar 200 tahun ini kan. Tertibnya bagaimana ya? Semuanya ngikut tertibnya Ibnu Shalah. Bab kada au na' kada, na' awal kada, na' kada, na' kada, na' kada sampai 65. Begitu ya sebelumnya sama. Al-Hakim, Al-Khatib. Jadi mereka menyusun menyusun yakni tertib, menyusun kitab mereka itu seperti itu. Tidak seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hajar, yaitu dengan cara as-sabr wa taqsim, dia ikhtibar setiap kalimat atau mustalah, kemudian dia taksim, kemudian dia ta'rif, kemudian dia yufarri', kemudian istitradat muhimmah. Sebagaimana yang Anda akan lihat di kitab ini nanti secara keseluruhan. Sehingga apa tujuannya? Antum bisa tasawur, punya tasawur umum, tasawur syamil untuk ilmu mustalahil hadis. Itu yang dilakukan oleh Hafidz Ibnu Hajar sehingga fungsinya yang kita dapatkan seperti itu. Tertibun ibtikartu yani ibtikar apa? Ibtikar yani ibda', ikhtira'. Maka makna bid'ah itu kan situ. Ibda' kan? Badi' abda'a yubdi'u ibda'. Yani ibtakara yabtakiru atau ikhtara'a yakhtari'u. Ini semua satu makna. Belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah Anda lihat tertib ini pada kitab-kitab sebelumnya. Itu maksud Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Wa sabilin intahajtuhu. Sabilin juga tadi tertib sabil tentunya manhaj. Tertib sabil yakni thariq juga intahajtu daripada nahjah. Yang saya jalani, yang intahajtu yakni salaktuhu. Ma'a ma dhamantu ilaihi min syawaridil faraid. Dengan kan saya talkhis, kata beliau kan tadi beliau talkhis. Otomatis ada alfaz yang berkurang, tapi masail tetap ada. Di samping saya talkhis, tapi saya tambahin dari syawaridil faraid, yani al-faraidis syaridah. Al-faraid yani apa? Masalah-masalah nafisah yang asyaridah, yang asyaridah secara bahasa maknanya an-nafirah anidh-dhihni, yang gampang lari dari benak kita, dari zihin kita. Kalau dihafal mungkin susah dihafal. Jadi perlu takrar supaya lengket. Jadi itu namanya syaridah. Nafirah. Nafirah itu lari dari nafirah kan? Nafirah lari dari otak. Itu maksud al-syawarid. Karena syawarid jamak dari syaridah. Takdirnya sebenarnya seperti ini. Karena ini idhofah mausuf ke sifat. Seperti bukan seharusnya sih. Mudahnya seperti ini. Ma dhamantu ilaihi minal faraidis syaridah. Jadi i'rab dari al-faridah, al-faraid adalah mausuf, asy-syaridah adalah sifatun. Jadi al-faraid faridah yang syaridah. Saya kumpulin ini faridah yang syaridah, faraid asy-syaridah di samping atau bersama dengan talkhis saya dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi seperti itu. Ya. Wa zawaidil fawaid seperti itu juga. Ini zawaid ini sifah. Jadi apa namanya nih? Wa zawaidil faraid. Jadi al-fawaidiz zaidah. Jadi ma'tuf ala syawaridil faraid seperti itu ya. Kan dia sebut zawaidil fawaid. Takdirnya seperti ini. Al-fawaiduz zaidah. Ya. Al-fawaidu az-zaidah. Fawaid yang bertambah. Az-zawaidul faidah. Maknanya apa di sini? Al-fawaid fawaid. Fawaid baik itu dari masail atau dari tafri'at. Saya tambah kata beliau. Saya tambah yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Jadi kesimpulannya kitab ini adalah talkhis dari kitab sebelumnya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menambahkan nafais daripada masail-masail. Kemudian daripada fawaid-fawaid yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Faraghiba ilayya thaniyan. Jadi ini adalah sebab daripada ta'lif Al-Hafidz Ibnu Hajar kitab An-Nukhbah saja. Kemudian sekarang kita masuk kepada kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis nuzhah. Yaitu apa? Nuzhatin nazar fi tawdihi nukhbatil fikr fi mustalah ahli al-athar.
Faraghiba ilayya thaniyan. Faraghiba yani datang. Yani datang dan meminta. Raghiba fi, bukan raghibaan. Berarti dia minta, ingin, datang dan ingin dan meminta lagi. Yani soal datang sekali ini orang ini, yakni ba'dul ikhwan, faraghiba man? Ba'dul ikhwan. Si fulan ini atau ba'dul ikhwan ini datang lagi ke saya untuk kedua kali. Ilayya thaniyan. An ad'a 'alaiha syarhan yahullu rumuzaha. Nukhbah ini sudah jadi. Jadi Nukhbatul Fikar dengan yang 6 halaman tadi itu sudah jadi. Setelah dinasakh atau toba' dengan cara mereka dulu, an ad'a. Jadi apa permintaannya? Permintaan hadzal akh, kata beliau, agar saya meletakkan 'alaiha 'ala hadhihi nukhbah syarhan. Satu syarah. Fungsi syarah itu apa? Karena di sini syarah jumlah ba'da nakirah sifah. Syarhan halan, yahullu ay halan, yahullu rumuzaha. Di sini beliau sebutkan yahullu. Yahullu di sini makna al-fak. Karena ada bait, 2 bait itu. Mudhari'u hal laksur watmum idza ata. Naam. Idza ata bima'na al-fak, in jaa bima'na al-fakki fatmum wala tazid. Sama apa sini? Mudhari'u hal laksur wa dhamma idza ata bi ma'na nuzul ifham wa kun muta'ammila. Ya, mudhari'u hal laksur wa dhamma idza ata bi ma'na nuzul ifham wa kun muta'ammila wa in jaa bi ma'na al-fakki fatmum wa la tazid kadzal aksu fi dhiddil harami tahassala. Jadi masalah halla yahullu ada 3 makna. Halla semua fi'il madhinya sama. Untuk ketiga makna ini mudhari'nya madhinya semua sama, yaitu halla. Yang menjadi tafri' atau tafsil sini di mudhari'nya. Apakah halla atau yahullu atau yahillu, bidhammi atau bil kasri. Ketika 3 makna itu apa? Saya sebutkan dulu. Makna pertama nuzul, turun, yakni menempati suatu tempat, itu nuzul. Makna kedua al-fak, sesuatu yang terbelit diuraikan, itu fak. Itu fil mahsus. Kalau di ma'ani seperti masail ilmiah, fak itu juga dipakai min babil isti'arah, yaitu apa? Memecahkan masalah-masalah yang mughlaqah, yang susah, itu fak. Jadi itu makna kedua untuk halal. Yang ketiga, lawan dari haram. Halal. Halla uhilla lakum. Dari halal juga. Tapi mudhari'nya bagaimana? Yang pertama, kalau di bimakna nuzul ada 2 dhab. Ada 2 dhabit. Anda bisa sebutkan halla yahillu, bisa juga sebutkan halla yahullu. Jadi kalau saya sebutkan yahillu, yahullu bimakan, fulan datang atau turun di satu tempat, yahillu bisa. Dan yahullu juga bisa, yahullu bimakan. Kalau yang saya maksudkan hanya fakkul mas'alah atau fakkul habl, belitan dari tali, baik di fil mahsusat atau fil ma'nawiyat, saya sebutkan bagaimana? Dengan dhammil mudhari', dengan bidhamm fi mudhari'ihi, dengan mendhamkan mudhari'nya. Seperti ini, halla yahullu rumuzaha. Jadi yang sebagaimana seperti yang dilakukan oleh Al-Hafiz ini. An adha 'alaiha syarhan yahullu rumuzaha, dan dia muta'addi, maka rumus ini maf'ulun bih. Jadi yahullu rumuzaha. Fak yani yafukku, hal yahullu ay yafukku rumuzaha bima'na al-fak, wa in jaa bima'na al-fakki fatmum wa la tazid. Kadza al-aksu fi dhiddil haram, kebalikan dari dham, kasr. Kalau Anda ingin bermaksud untuk yang lawan daripada haram, maka i'ti atau uksurkan, kasrahkan, yahillu laka, halal bagi kamu hal ini. Jadi kalau bimakna nuzul, yahullu dan yahillu, untuk fak saja hanya yahullu bidham, kalau untuk halal saja hanya yahillu bil kasri. Jadi ini faedah yang sering kita berulang, saya dengar dari ba'dul masyayikh. Jadi tidak ada alasan saya menyembunyikan ini di majelis kita ini sekarang. Walaupun istitrat, tapi muhim insyaallah. Yahullu rumuz tentunya isyarat, yakni seolah-olah di sini ada rumus
kaf, contoh pakai huruf. Seolah-olah mustalahat-mustalahat yang ada di nukhbah itu ibarat sebuah rumus yang perlu perlu dipecahkan. Jadi itulah permintaan dari ba'dul ikhwan itu. Karena ada sebagian ibarah dia singkat, padahal di dalamnya mengandung ma'ani yang banyak. Jadi dia minta agar Al-Hafidz Ibnu Hajar melakukan itu, mensyarah sebagian-sebagian lafaz-lafaz tersebut yang mirip seperti isyarat-isyarat, yang mirip dengan rumuz-rumuz yang ada di fan akhar. Jadi akhirnya beliau meminta apa? Syarah dari nukhbah dengan alasan tersebut. Wa yaftahu kunuzaha. Di sini juga ada beliau isti'arah. Kunuz kan asalnya kan mahsus, sesuatu kunuz, kanz, sebuah kotak di dalamnya ada harta benda yang banyak, tapi nggak bisa dibuka. Nah, jadi beliau minta tolong bukakan kunuz ini. Jamak dari kanz. Ya. Wa yuwaddihu ma khafiya 'ala al-mubtadi. Di sini taudih sebagaimana di nama kitab itu sendiri. Nuzhatun Nadhar fi tawdihi. Nah, atas dasar inilah nama kitab itu datang. Wa yuwaddihu fi tawdihi nukhbatil fikar. Ma khafiya 'ala al-mubtadi, tentu khafiya lawan daripada zuhur. Yani taudih menjelaskan apa-apa yang tersembunyi bagi siapa? Bagi mubtadi tentunya. Apa arti mubtadi? Kalau kita mau istiqnas, saya nggak mau istidlal karena ini bukan di fannya, mungkin istiqnas kalau Anda sudah baca Al-Hasyah Bajuri. Itu Imam Bajuri menyebutkan hal ini istitradan di muqaddimah beliau di Hasyah. Dia sebutkan apa itu mubtadi, apa itu mutawasid, apa itu muntahi. Mubtadi itu siapa? Mubtadi itu mereka yang belum punya taswirul masalah. Karena kita punya taswir, punya tasawur, punya tahu dalil, kemudian yang sudah tahu dalil. Mutawassid, mereka yang sudah tahu taswirul masalah, sudah ada persepsi atau gambaran masalah di dalam benak mereka. Itu mutawassid. Muntahi siapa? Mereka yang sudah taswir, yang sudah tahu dalil, bahkan sudah bisa melakukan rudud terhadap syubhat-syubhat yang ada. Ya. Jadi itu mubtadi. ويدح على ما خافي على المبتدئ من ذلك dari yang sudah saya tulis itu. ويدح ما خافي على المبتدئ min daripada nukhbah itu. Ada hal-hal yang tersembunyi di nukhbah, tolong jelaskan. Karena ini khafi 'ala al-mubtadi. Berarti tidak khafi 'ala siapa? 'Ala mutawassid dan 'ala al-muntahi. Fa ajabtuhu. Karena hal ini ada, karena permintaan kedua ini ada, maka ya tarattab ala dzalik, makanya ini fa tartib muqtadanya. Saya jawab, saya penuhi permintaan tersebut. Fa ajabtu ila su'alihi raja'a. Kenapa? Ini raja' di sini illah. Kenapa Anda jawab? Kenapa Anda penuhi permintaan itu? Raja al-indiraji fitil kalmasali. Dengan harapan saya al-indirat, tentunya indirat dari indarajan dari masuk. Kan al-hadithul mudraj yang dimasukkan sesuatu yang dimasukkan ke hadis. Supaya saya termasuk, otomatis, indirat sini termasuk, otomatis masuk dengan kerjaan saya ini, dengan syughul, dengan hadal amal, saya termasuk otomatis di golongan mereka-mereka yang melakukan tasnif atau melakukan tasnif, sebagaimana yang disebutkan, yang dimulai dari Al-Imam Ar-Rawah-Mahruzi sampai Al-Imam Nusalah. Saya juga mau gabung dengan orang-orang yang seperti itu, mereka-mereka yang melakukan tasnif untuk ilmu fan atau fanul mustalah. Jadi itu tujuan beliau. Supaya saya masuk ke mereka-mereka yang melakukan tasnif tersebut. Yani maka tilkal masali apa? Masalikul musannifin. Fabalaghtu fi syarhiha. Akhirnya saya mubalaghah, melakukan betul-betul, yani mubalaghah ni beliau badala juhda beliau berusaha dengan usaha yang maksimal untuk mensyarah Untuk mensyarah nukhbah fil idahi wa taujih. Begitu juga fil idah fi syarhiha. Fil idah di sini atfu bayan atau badal dari asyarh. Fil idahi wa taujih. Idah tentunya taudih. Nah, jadi taudih sama idah sama. Wa taujih, dan melakukan mengarahkan ibarah-ibarah yang mungkin ditakuti ada menjatuhkan seorang kepada waham. Wa nabbahtu ala khafayaha wa zawaya. Tanbih tentunya, tanbih pada asalnya digunakan untuk mereka yang ghafil. Jadi mereka mengibaratkan sebagian qurra ghafil, ketika ghafil jadi ditanbih. Maka di salah satu tertib musannifin ketika menulis ada namanya tanbihun. Supaya Ibnu Bahadur punya kitab namanya Khabaya Zawaya. Khabiyah artinya apa? Khabaya jamak dari khabiyah, yaitu sesuatu yang tersembunyi. Zawaya jamak dari zawiyah.
secara asal maknanya itu sudut. Jadi kalau Anda punya rumah, ada jalan itu ada sudutnya. Jadi ketika siku ke kiri atau ke kanan tapi tersembunyi. Nah, karena biasanya sesuatu yang berada di sudut-sudut sesuatu itu tersembunyi, saya tanbih kata beliau. Jadi ini qarib ke semacam meminjam istilah juga. Padahal zawaya dipakai di mahsusat. Beliau gunakan istilah ini yang tadinya di mahsusat, sesuatu yang dirasa, yang dilihat, beliau gunakan untuk sesuatu yang beberapa yang ma'ani seperti di sini. Ala khafaya zawayaha fi nuskhah ala khabaya zawayaha. Lianna, kenapa? Lianna sahibal baiti adra bima fihi. Di sini namanya ta'rid. Beliau menta'rid. Beliau sindir di sini. Kenapa saya syarah? Karena perlu kita tahu juga ini berapa kali ditanbih oleh Pak Syekh. Saya juga pernah sebutkan sebelum ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar punya kitab ini Nukhbah. Setelah Nukhbah ini jadi ada Al-Imam Kamaluddin Asy-Syumunni. Tahun 817 Hijriah. Setahun sebelum Nuzhah ini jadi. Yaitu 818 Hijriah. Sebagaimana yang didapatkan di Nuskhatil Asl. Bahwasanya beliau faragha dari Nuzhah ini 818. Setahun sebelum itu sudah ada syarah dari Nukhbah ini. Syarahnya siapa? Al-Imam Kamaluddin Asy-Syumunni. Al-Kamal Asy-Syumunni. Yang anaknya juga atau muridnya juga. Anak dan muridnya punya juga syughul atau amal untuk kitab Nukhbah ini. Jadi beliau sudah mendahului penulis untuk mensyarah kitab ini. Dan kitab atau syarah tersebut hajamnya lebih besar dari hajamnya Nuzhah. Ya. Jadi seolah-olah beliau ada yang beliau sindir. Kamu mensyarah kitab saya. Jadi diibaratkan kitab Nukhbah itu ibarat rumah. Kalau seseorang dengan rumahnya lebih mengetahui hal rumahnya dari orang yang datang, tamu misalnya. Maka beliau sebutkan sini, li'anna sahibal bait adra bima fi. Saya lebih tahu, saya yang nulis Nukhbah. Saya yang tahu khabaya zawayah. Saya yang tahu di kamar ini ada ini, di sudut ini ada ini, di dapur ada apa, di hammam ada apa. Saya lebih tahu. Kamu orang baru datang atau datang dari luar, coba-coba untuk seolah-olah tahu apa yang di dalam. Siapa yang lebih tahu? Orang dalam. Maka kita bilang li'anna sahibal bait adra bima fihi. Di sini ada jadi namanya ta'rid. Ta'rid itu sindiran kepada sebagian mereka yang telah mendahului Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam mensyarah itu. Ketika Anda lihat syurah-syurah menyatakan yang dimaksud adalah siapa? Al-Kamal Asy-Syumunni. Bahkan itu jelas karena dari segi tarikh di seluruh mukhtasarat syuruh kitab-kitab yang taduru haula Nuzhah, tidak ada kitab yang mendahului Nuzhah atau yang mendahului Nuzhah yaitu fi syarh kecuali kitab Asy-Syumunni saja. Setelah itu baru datang syuruh lainnya atau mukhtasarat wa manzumat wa ma ila dzalik. Sahibal bait adru bima fi. Jadi seperti itu. Wa dhahara li anna iradahu ala suratil basti al-yaq. Ini juga menyebutkan manhaj. Tadi kalau beliau sebutkan di Nukhbah beliau jelaskan manhajnya. Sekarang beliau sebutkan bagaimana manhaj saya di Nuzhah. Kata beliau, anna iradahu ala suratil basti al-yaq. Kata mu'alliq di sini, rahimahullah, suratil basti fi syarhihi an yabsutal matna ma'a syarhi. Ay yasbikahu ma'ahu ka'annahu manasun wahid wa hadhihi tariqatu aysaru 'ala ad-daris. Surah bentuk dari bast fi syarh bagaimana kata beliau? Hiya an yabsutal matn ma'a syarh. Digabungin sabkun tasbik kan? Jadi menyatukan. Ibarat Anda ini jari-jari ini dimasukkan ke yang lainnya. Tasbik. Jadi menyatukan antara matan dan syarah. Itu bast. Ka'annahuma seolah-olah semuanya matan dan syarah satu nas yang sama. Wa hadhihi tariqa aysar 'ala ad-daris. Kata beliau, ini lebih mudah bagi pelajar. Jadi seolah-olah kalaulah diletakkan di setiap matan itu tanda hilalain, dihilangkan hilalain tersebut, jadi ada kesatuan antara matan dan syarah sehingga Anda tidak mengetahui yang mana matan dan yang mana syarah. Tapi mu'alliq kitab ini atau muhaqqiq kitab ini beliau menyebutkan setiap matan beliau enggak akan beliau tidak meletakkan matan itu dalam hilalain. Tapi apa yang beliau lakukan supaya kita ada tamyiz yang mana matan yang mana syarah, beliau letakkan matan dengan tinta hitam, artinya beliau tebalkan jadi bold. Jadi beliau tebalkan. Dan dilihat di situ al-khabaru 'inda ulama'i hadzal fan murad lil hadis itu ada namanya
ada beberapa jumlah yang hurufnya tebal, ketahuilah bahwasanya itu adalah matan. Wadam jaha dimna tawdihiha au faq. Dam idkhalu syai' fi syai' atau dakhlu syai' fi syai', masuknya sesuatu ke sesuatu yang lain. Jadi ad-damju itu menyatukan. Damjuha yakni an-nuzha, an-nukhbah dengan syarhiha. Dimna tawdihiha au faq, lebih sesuai. Fasalaktu hadhihi tariqatal qalilah as-salik, maka saya jalani tariqah ini yang jarang dilakukan oleh siapapun, kata beliau. Fa aqulu taliban minallahi taufiq fi ma hunalik. Maka daripada itu saya akan memulai, kata beliau, fa'aqulu taliban, hal dari beliau taliban, saya minta kepada Allah taufik fima hunalik, pada syarah itu. Al-khabar qala musannifu radhiyallahu anhu, al-khabar 'inda ulama hadzal fanni muradifun lil hadis. Sekarang kita mau membahas ta'rif al-khabar. Kata beliau, al-khabar adalah, al-khabar menurut ulama hadzal fan, tentunya fan al-hadis yakni indal muhadditsin. Jadi al-khabar menurut muhadditsin adalah muradif lil hadis, yakni apa? Sinonim dari kalimat hadis. Yang menjadi masalah ketika kita tidak tahu apa itu al-hadis. Jadi kita mesti tahu dulu apa itu al-hadis. Ketika kita sudah tahu apa itu al-hadis, baru bisa saya sebutkan al-khabar, setelah istilah hadis, baru saya sebutkan khabar itu muradif lil hadis, dan saya tidak perlu merincikan apa itu al-khabar karena saya sudah tahu apa itu al-hadis. Jadi al-hadis adalah lughatan apa? Diddul qadim, al-hadis, al-haditsah. Al-hadis diddul qadim, baru, sesuatu yang baru. Al-jadid. Atau secara lughatan juga makna kedua, al-hadis secara lughatan juga bermakna al-khabar. Al-hadis menurut ulama lughah apa? Al-khabar. Tahaddatsu ma'ahu atau haddatsuhu bi kada. Akhbartuhu bi kada. Oke? Jadi fil lughah al-hadis ada dua makna. Makna pertama adalah baru, makna kedua adalah informasi, khabar, mutlaqan. Adapun menurut istilah atau muhadditsin, al-hadits adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah takarrar tentunya. Mudhifa Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Qaul, fi'l, taqrir wa sifah. Sifah terbagi dua, khilqiyah dan khuluqiyah. Khilqiyah fisik, kemudian khuluqiyah tentunya khuluq. Dan juga Al-Hafiz Sakhawi tambahkan di situ apa? Karena di sini ta'mim, benar-benar al-hadits indal muhaddisin, beliau tambahi di situ apa? Baik itu fil harakah, baik itu sifat itu fil harakah, was sakanat, fil harakati was sakanat, ketika beliau bergerak atau beliau diam. Fil yaqdati, baik ketika beliau tidak tidur, bangun, sadar, wa fil manam. Semuanya ini adalah al-hadits. Jadi kalau kita sudah tahu apa itu al-hadis, maka ketahuilah indal jumhur bahwasanya al-khabar adalah apa? Al-hadis. Apa yang sudah kita sebutkan tadi, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, sampai al-harakat wa sakanat wal yaqdah wa manaman, itu adalah hadis, maka al-khabar adalah itu juga, ya. Ini tentunya indal jumhur dipahami dari qaulihi inda ulama'i hadzal fanni muradifun lil hadis, karena setelah itu beliau akan menyebutkan al-qauli tsani wal qauli tsalits. Dan al-qil di situ ihtimal bahasanya itu tad'if ada, dan ihtimal juga bukan min babi tad'if. Oke, itu definisi atau hubungan antara al-khabar dan al-hadis. Dan dalam waktu bersamaan di situ juga ada definisi dari al-khabar. Wa qila al-haditsu ma jaa'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan al-qaulu tsani di sini. Al-qaulu tsani untuk hubungan antara, jadi sini bukan definisi. Qaul tsani sini apa? Qaul tsani pendapat kedua mengenai hubungan antara al-khabar dan al-hadis. Bahwasanya al-khabar adalah al-hadis, kata beliau, al-hadis apa yang berasal dari Nabi saja. Ma'udhifa, udhifa kan nusibah, apa yang dinisbahkan ke Nabi saja, itu al-hadis. Sedangkan yang dinisbahkan ke selain Nabi, dimulai dari sahabat ataupun tabi'in dan yang setelahnya, itu al-khabar. Jadi itu maksudnya. Wa qila al-haditsu ma jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma jaa'a 'an ghairihi. Jadi masing-masing punya istilahnya. Kalau Nabi, apa yang diidhafahkan ke Nabi itu hadis, apa yang diidhafahkan ke sahabat dan atau tabi'i berupa perkataan dan perbuatan tentunya saja, itu adalah
khabar. Ini qaul kam? Al-qaul tsani. Wa min thammata qila liman yashtaghilu bitawarikh wa ma shakala al-ikhbari. Jadi berdasarkan qaul tsani ini, kalau kita terima ini sebagai yang mu'tamad, berarti orang yang menyibukkan diri atau yang punya mutamakin dalam fan, kata beliau di sini apa? Man yashtaghilu bitawarikh. Tawarikh jamak dari tarikh. Tawarikh jamak dari tarikh. Apa itu tarikh? Tarikh adalah al-i'lam bil waqti. Itu sering kita bahkan. Tarikhil wafat fil kitab fil wafayat fil wafi bil wafayat, itu mengumpulkan wafayat tahun-tahun wafat para ulama. Ditambah sebelum itu mereka juga sebutkan tarajim mereka secara ijmal. Kemudian mereka sebutkan atau musannif dalam fan itu, dalam kitab-kitab tersebut sebutkan tahun-tahun wafat dengan segala aqwal yang ada. Jadi kata Syekh Al-Mulla di syarh at-tarikh adalah al-i'lam bil waqti alladhi yudbatu bihi al-wafayat wal mawalid. I'lam, informasi yang dengan informasi tersebut kita bisa mengetahui secara teratur kapan tahun wafat seseorang dan tahun lahirnya. Ya. Wa yu'lamu bihi ma yulhaqu bidzalik, dan apa-apa yang mulhaq dengan hal itu juga diketahui. Berupa apa? Minal hawadits, berupa kejadian-kejadian, kasus-kasus, wal waqa'i' wal hawadits sama. Yang di antara individu kejadian itu kan umum tuh. Di dalam itu ada wilayat, hukuman, siyasiat, khilafah, kerajaan-kerajaan. Kan itu secara umum kalau kita baca kitab tawarikh tidak terlepas dari hal-hal itu. Kal khilafah wa tamalluk wa nahwi kal istila'i 'ala al-bilad wa istikhlasiha wa tawa'in. Kemudian taun yang pernah terjadi. Taun ini penyakit, kemudian kelaparan yang pernah terjadi, naik turunnya harga yang pernah terjadi. Ini semua berada di dalam apa? Di dalam tarikh. Wal muamalat wal umuril ajibah wal ahwalil gharibah, kata beliau. Silahkan rujuk ke. Jadi dia itu adalah dhabtu daripada at-tarikh. Jadi orang yang menyibukkan dirinya atau yang menyibukkan yang mustaghil, yakni al-alim, orang yang tahu dengan ilmu tarikh ini disebut apa, kata beliau? Wa ma syakala tawarikh, tentunya disebut al-ikhbari. Karena dia melakukan apa? Al-ikhbar. Al-ikhbar ala wazan i'lam. Memberikan informasi. Jadi orang yang seperti itu disebut ikhbari. Orang al-alim fit tarikh, seorang alim dengan tarikh disebut al-ikhbari. Waliman yashtaghilu bis sunnah, sedangkan yang alim dengan sunnah Nabi, as-sunnati nabawiyah, kata beliau, maka beliau sifati dengan an-nabawiyah di sini. Beliau enggak sebutkan as-sunnah saja, karena di situ mengiham di situ umum, tapi tidak ada qaid yakni an-nabawiyah, disebut apa? Al-muhaddits. Ini kalau siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau menyebutkan, orang menyebutkan dengan as-sunnah an-nabawiyah al-muhaddits. Tapi di sini qauluhu al-muhaddits jangan difahami dengan mutlak, karena Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri punya qaul ketika memberikan komentar atas kalamnya Abu Syamah di kitabnya Al-Mab'ats, sebagaimana dinukilkan dari As-Suyuti, dan kitab itu juga Al-Muktafa Al-Muktafa atau Al-Mab'ats itu juga matbu'. Al-Imam Abu Syamah punya pandangan mengenai darajat ilmil hadis, yaitu kata beliau ada 3 di zaman beliau. Hifdzul mutun dan ma'rifatuha. Kemudian hifdzul asanid wa ma'rifatuha wa tamyiz sahih min as-saqim. Yang ketiga apalah? Jam'ul hadis, jam'uhu wa tatriquhu wa rihlatu li ajlihi. Kemudian an-naqdu, lebih mendalam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar punya komentar untuk 3 darajat ini, darajat ilmu hadis. Di antaranya atau komentar ini kalau mau diapakan ada dalam 7 keadaan atau 6 atau 7 keadaan seseorang yang menyibukkan diri dengan hadis. Ada yang kalau dia yaktasir dengan yang pertama saja, dia hanya disebut faqih. Kalau dia pertama, kedua, atau yang menggabungkan ketiga-tiganya, dia adalah hafidz faqih. Karena dia apa? Muhaddits faqih. Nah, di situ, di dalam 7 keadaan itu, tidak semuanya beliau sebutkan muhaddits. Jadi di situ, kalau ingin lebih tahu kalam al-hafidz atau mustalah al-muhaddits, kapan seseorang dikatakan al-muhaddits secara makna al-kalimah, bisa merujuk ke kitab
Al-Hafidh sendiri di An-Nukat. Karena ibarah itu beliau sebutkan di Nukat, beliau nukilkan kalam Abu Syamah, kemudian beliau yu'allik ala kalam-kalam tersebut, dan di situ beliau hanya menyebutkan hanya ada 2 darajah yang bisa dikatakan al-muhaddits, yaitu mereka yang menyebutkan dengan martabah thaniyah, yang hafal isnad, dan yang ketiga. Kalau yang hanya yang kedua saja, kata beliau la yab'udu, bisa jadi. La yab'udu an yakuna muhadditsan. Ya, la yab'udu an yakuna muhadditsan, tidak jauh. Yang sudah pasti muhaddis ketika menguasai 3 derajat itu. Hafal matan, hafal sanad, dan jam'ul hadis ila akhiri, apa yang saya sebutkan tadi. Al-muhaddits. Itu yang kedua. Itu hubungan antara al-khabar wal hadis berdasarkan pendapat yang kedua. Yang ketiga, wa qila bainahuma umumun khususun mutlaq. Antara al-khabar dan al-hadis hubungannya apa kaitannya? Umum dan khusus mutlak. Tentunya ini pembahasan aslinya ada di indal manatiqah, inda ahli nazar. Makanya al-mu'alliq di sini jelaskan. Apa kata beliau? Wa huwa an yakuna ahadul lafdhaini dalan ala kulli ma'nan akhar wa ziyadah alaih. Apa sih mana umum khusus mutlak? Nah, dijawab oleh beliau, umum khusus mutlak itu adalah ada 2 lafaz. Salah satu lafaz itu dalan, menunjukkan atas seluruh makna yang ada di lafaz kedua. Enggak paham saya. Oke, maka kata beliau, mithlu kalimati insan wa mu'min. Ada 2 lafaz. Lafaz pertama insan, yang kedua mu'min. Mana yang lebih umum? Al-insan atau al-mu'min? Jawabannya al-insan lebih umum dari al-mu'min. Kenapa? Karena al-insan bisa jadi mu'min, bisa jadi tidak mu'min. Jadi kalau Anda buat daerah, di dalam daerah ini ada insan, ada mu'min. Berarti mu'min di dalam insan. Tapi kalau mu'min saja, apakah sudah al-mu'min sudah pasti insan? Nah, jadi mana lebih khusus? Kalau makanya karena al-insan yashmalu 'ala al-mu'min wa ghairil mu'min, berarti mu'min sudah pasti insan. Wala apa? Maka jadi situ al-umum wa khusus mutlaq. Kata beliau di situ, fa kullu haditsin khabar min ghairi aks. Jangan dibalik. Jadi setiap mukmin sudah pasti insan, dan tidak setiap insan itu mukmin. Kenapa? Karena insan ada yang mukmin, ada yang tidak mukmin. Jadi kullu mukminin insan wa laysa kullu insanin mu'mina. Begitu juga kata beliau di sini, fa kullu haditsin khabar min ghairi aks. Jadi ada khabar, ada hadis. Kita dihadapkan dengan 2 lafaz atau 2 ibarah. Kata beliau di sini yang lebih umum adalah khabar. Jadi dalam daerah itu khabar, hadis wa ghairu hadis. Jadi lebih umum. Jadi kalau disebutkan kalimat hadis sudah pasti khabar. Tapi kalau disebutkan kalimat khabar belum tentu hadis. Karena khabar yashmalu hadis dan selain hadis. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 hubungan. Ini khulasahnya, ada 3 hubungan antara kalimat al-khabar dan al-hadis. Ya, kata beliau sini, fa insanun tashmalu mu'mina wa ghairahu fanaqulu bainahuma umumun wa khususun mutlaq. Kadzalika lafdhu khabar yashmalu al-hadits an-nabawiyya wa ghairahu. Sebagaimana yang kita sebutkan barusan. Kemudian sebelumnya juga di situ beliau ada fi ta'liq, kata beliau makna hadis tadi kita sudah sebutkan ilmu haditsin. Tapi di sini perlu kita tanbih bahwasanya kalau kita sebutkan tadi hadis ma'udhifa ila nabi min qaul ila akhirih, ditambah ini ala al-mu'tamad ilmu haditsin, bukan hanya yang diidhafahkan kepada nabi saja. Ditambah dengan apa yang diidhafahkan kepada Nabi SAW, yang diidhafahkan kepada sahabat dan tabi'i berupa qaul wa fi'il, juga hadis. Jadi kalau ada kalimat hadis Anda maka pahamilah bahwasanya al-hadis yutlaqu ala apa yang diidhafahkan kepada 3, kepada Nabi, kepada sahabat, dan kepada tabi'i. Semuanya sama kecuali kecuali dalam ma ba'da qaul. Apa yang diidhafahkan kepada sahabi hanya qaul wa fi'il saja. Apa yang diidhafahkan kepada tabi'i hanya qaul wa fi'il saja. Adapun sifah taqrir dan sifah tidak. Hanya untuk nabi. Itu al-mu'tamad. Walaupun di situ ada qaul aqwal yang mu'tamad yang demikian. Kemudian al-khabar juga kita baca ta'liq ini, wal khabar muradif lil hadis, kita sudah takrirkan. Muradif lil hadis ma'na al-ma'na al-wasi' kama sa'ati fi kalam musannif. Kita sudah baca tadi.
Wa 'inda jama'atin minal muhadditsin al-hadits ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabaru a'ammu minhu. Ini juga beliau sudah sentuh bahwasanya al-khabar lebih umum dari al-hadits. Jadi sini ada apa? Beliau ulangi lagi. Sekarang masalah lafzus sunnah dan athar. Karena al-Hafidz tidak menyentuh masalah as-sunnah wal athar. Al-mu'tamad bahwasanya al-sunnah wal athar dan hadis, as-sunnah, al-athar wal hadis wal khabar, andal muhadditsin semuanya satu. Semuanya sama. Apa dalil bahwasanya al-athar bermakna hadis? Tadi kita sudah sebutkan nama kitab Nukhbah, nama kitab Nukhbatul Fikr fi Mustalah Ahli al-Athar. Yani ay al-khabar ay al-hadis ay as-sunnah. Ay al-hadis wa sunnah wal khabar. Jadi empat mustalah ini ta'ti dengan satu makna yang sama. Ini indal muhaddisin. Adapun indal usuliyin, mereka mendefinisikan sunnah itu sama dengan ta'rif as-sunnah indal muhaddisin, yaitu amma udhifa Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin atau taqririn. Hanya sampai di takrir saja. Jadi, apa perbedaan definisi al-hadis atau sunnah indal muhaddisin dan indal usuliyin? Perbedaannya, di muhaddisin ada qaid sifah. Ada qaid sifah dan ada qaid harakat wasakanat wal qadahul manam. Jadi lebih umum. Sedangkan ta'rif hadis indal usulin itu lebih khusus. Mereka tidak masukkan sifat-sifat tersebut karena yang menjadi objek mereka adalah hukum. Hukum. Begitu juga indal usulin. Yang perlu ditahanbi di sini lafzus sunnah inda kebanyakan orang sekarang. Dia bilang ini sunnah, ini sunnah. Sunnah yang mana? Kalau dirujuk kepada usuliyin lagi, usuliyin punya penggunaan kalimat sunnah dengan makna yang lain, yaitu fil ahkami taklifiyah. Wa sunnatu ma yusabu man qad fa'ala wa lam yu'aqab imru'un in ahmalah. Jadi sunnah sini adalah satu dari ahkam taklifiyah yang 5. Yang dilakukan berpahala, yang kalau ditinggalkan tidak dihukum. Muqabil wajib. Itu juga indal fuqaha. Jadi indal usulin indal fuqaha. Jadi perlu ditahrir di sini ketika menggunakan kalimat sunnah. Sebagai al-hadithi atau talibul hadith, perlu mentanbih mereka atau al-awam khususnya dalam penggunaan ini. Karena mereka menganggap segala sesuatu yang ada pada Nabi itu sunnah. Ya ini sunnah indaman. Kalau Nabi menikah lebih dari 4, sunnah tidak? Sunnah. Kalau berdasarkan istilah muhaddisin. Karena sunnah inda Nabi ma'udhifa min qawlin aw fil akhirih. Berarti menikah lebih dari 4 sunnah. Berarti tidak pernah meninggalkan witir itu sunnah. Padahal itu khususiat Nabi. Wajib inda Nabi. Tapi kalau berdasarkan istilah muhaddisin itu sunnah. Jadi apa saja yang bersumber dari Nabi itu sunnah. Bahkan indal usuliyin mereka tidak membahas contohnya mengenai pakaian Nabi. Memakai jilbab atau memakai sunnah. Atau memakai toqiyah atau imamah. Mereka tidak memasukkan hal-hal ini ke definisi sunnah indahum. Walaupun kita dapati di kitab-kitab fuqaha contohnya di masalah lihyah. Itu dibahas. Padahal itu bagian dari sifat khilqiyah atau khuluqiyah. Ya. Jadi perlu di situ tamyiz antara lafdhus sunnah dalam atau fi istilahil muhadditsin dan fi istilahil fuqaha wa fi istilahil usuliyin. Walaupun seseorang yang contohnya berihtijat bahwasanya memakai pakaian yang dipakai oleh Nabi berdasarkan kitab-kitab Syama'il. Dia baca Syama'il, pakaian Nabi seperti ini dan seperti ini. Akhirnya dia pakai. Berdasarkan usuliyin, ini bukan sunnah. Tapi Anda bisa masuk dari jalur lain, yaitu apa? Al-hub. Ketika dilakukan itu hubban, nah di sini baru al-hub, bahkan bukan sunnah, bahkan jadi ajrunya bukan ajru itu berdasarkan usuliyin, tapi apa? Thawabul hub. Ya. Lakin al-usuliyin yu'arifuna sunnah bi anna mudhifan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir. Wa ba'dul fuqaha wa humul khurasaniyun yutliquna al-athar ma'na al-mawquf ay ma nusiba ila sahabi. Ini indal ba'dil khurasan, bahwasanya sebagian fuqaha al-khurasaniyin kalimat al-athar bagi mereka adalah al-mawquf.
Sedangkan al-khabar bagi mereka adalah al-marfu'. Jadi mereka tidak menggunakan lafaz al-hadis. Tapi yang muktamad tentunya kita di fan ini bahwasanya seluruh lafaz itu datang dengan makna yang sama. Baik, kita tadi sampai mana? Oke. Fahuwa bi'tibari wusulihi ilaina. Jadi kita sudah selesai membicarakan mengenai hubungan antara kalimat al-khabar wal hadis dan kita juga sudah sentuh kalimat al-athar wa sunnah dari di beberapa taifah minal ulama al-muhadditsin wal usulin wal fuqaha. Qala al-hafiz fahuwa bi'tibari wusulihi ilaina. Fahuwa ayil khabar. Jadi khabar beliau sekarang mulai untuk membicarakan mengenai taksim. Kita akan naqif inda qauli hikayati tariqil matan. Ada sekitar 4 baris lagi. Dari segi sampainya kepada kita. Beliau sini memulai pembagian hadis dari segi sampainya kepada kita. Karena pembagian hadis itu sendiri atau pembagian khabar ada beberapa pembagian. Dari segi sampainya kepada kita, dari segi ma'udhifa ilaih, marfu'an, mauqufan, maqtu'an, itu nanti. Begitu juga yang ketiga dari segi al-qabul warad, hukumnya sahih wa ghairu sahih atau sahih hasan wa dhaif. Kalau mau dimasukkan juga al-maudhu'. Jadi ini i'tibar yang pertama. I'tibar pembagian hadis dengan i'tibar yang bagaimana? I'tibar dari segi sampainya kepada kita. Maka kata mu'alliq di sini, yashra'ul hafidhu huna bi bahthi تقسيم الأخبار والأحاديث فيقسمها بحسب تعدد إسناد أو عدم تعدده 3 أقسام كما سيتضح. Di sini beliau mentakbirkan dengan ibarah lain yaitu apa? Biqauli ta'addud. Jadi al-hadis bi'tibari ta'addudi ruwatiha atau bi'tibari ta'addudi ruwati terbagi pada pada beberapa bagian. Beliau di sini belum menyebutkan karena ada istitrad. Maka kata beliau imma an yakuna lahu turuqun ay asanidu katsirah. Jadi khabar itu bisa jadi sampai kepada kita dengan turuk. Apa sih turuk? Nanti saya Tapi beliau tafsirkan di sini. Turuk itu adalah asanid. Kemudian beliau mensifati asanid dengan qauli katsirah. Di sini kan Anda heran. Kalaulah memang asanid jamak, tafsir dari kalimat turuk berarti turuk jamak. Kenapa beliau tidak mengkaitkan turuk dengan qauli turuk katsirah? Sedangkan kalimat asanid beliau kaitkan dengan sifat yaitu biqauli katsirah. Seharusnya seperti ini kan? An yakuna lahu turukun katsirah ay asanid katsirah. Atau ay yakuna lahu turuk ay asanid, sudah cukup. Apa jawabannya? Kata beliau, maka beliau jawab seperti ini. Saya letak kalimat katsirah ini lianna turuqan jam'u tariq. Turuq adalah jamu' tariq. Bahasa kitanya apa? Jalur. Jalur, yang mana jalur ini kita gunakan untuk mahsusat kan? Jalur ini kan jalan. Kalau kita mau ke Sayyidina Al-Husain, ada berapa jalan? Ada 3 jalur. Dengan 3 jalur ini semuanya sampai ke tujuan yang sama. Baik jalur yang dekat atau jalur yang jauh. Jalur yang panjang atau jalur yang pendek. Begitu juga sanad. Anda bisa sampai kepada Nabi bisa melalui jalur guru yang sanadnya itu panjang. Kenapa? Karena sanadnya bukan Ali, nazil. Atau yang pendek. Kenapa? Karena sanadnya Ali. Anda punya berapa syekh sampai ke Nabi. Ini semua jalur. Syuyukh itu adalah jalur. Atau syuyukh sampai ke atas. Itu yang dimaksud dengan sanad. Jadi tariq, kalau Anda jumpa di kitab-kitab rijal atau di kitab-kitab takhrid, di kitab-kitab mutun, kalimat tariq, ketahuilah bahwasanya arti tariq adalah apa? Sanad. Atau jalur sanad. Karena satu jalur dianggap sanad. Ya. Jadi ada 5 orang kumpul di satu. 5 ini adalah sanad. Walaupun nanti ngumpul di satu syekh, tetap ini 5 ini adalah jalur wa fi nafsil waqt dia adalah sanad. Jadi ibarah ini sering dijumpai di kitab-kitab kutub-kutub tatbik hadis. Oke. Li'anna turuqan jam'u tariq wa fa'ilun. Beliau sini mentatbikan ilmu sarf. Fa'ilun kalau di ilmu sarf jamaknya adalah fu'ul. Wa fa'ilun fil kathrati yujma'u ala fu'ul. Tapi kalau dia jamak apa? Jam'u kathrah. Karena ada nama jam'u kathrah, ada jam'u qillah. Ini kalau jamak kathrah kan. Jadi tariq menjadi turuq, fa'il, fu'ul. Bagaimana kalau jamak qillah? Jamak qillah kata beliau af'ul. Tapi tadi ada iskal tadi. Jam'ul kathrah itu apa dhabitnya? Jam'ul kathrah itu dhabitnya 10 ke atas ila ma la nihayah. Terus jam'u qillah 3 sampai 10 saja. Jadi
Jadi di sini ibarah beliau lebih dakik ketika menyebutkan turuq. Beliau tidak menyebutkan at-triqah atau at-turuq. Kenapa? Karena at-triqah tujuan beliau di sini adalah mutawatir. Ketika tujuan beliau adalah mutawatir, beliau ta'ti atau beliau ya'ti dengan jam'ul kathrah, menunjukkan jumlah banyaknya itu tidak terbatas. Makanya beliau pilih ibarah yang lebih tepat, yaitu apa? Turuq. Dan perlu juga diketahui bahwasanya kalimat tariq yudzakkar wa yu'annas. Jadi tariq yudzakkar wa yu'annas, ditadzkirkan dan ditaknitskan. Tariqun wahid atau tariqun wahidah. Jadi dua-duanya benar. Kenapa? Karena kalimat ini ditadzkirkan dan ditaknitskan. Qaulihi ini wa fil qillati ala af'ul. Ini di nuskhah ini ala af'ul. Tapi kalau Anda lihat kitab-kitab syurah, mereka mengisbatkan af'ilah. Af'ilah. Jadi ada ta bi kasril ain, kemudian ada ta di akhirnya, atau ha, ta marbutah. Af'ilah. Sedangkan di nuskhah ini, nuskhah yang beliau langsung i'timad ke nuskhatul musannif, itu af'ul. Dan juga kalau Anda buka qawamis, beberapa qawamis yang Anda ada di sekitar, bukalah Misbahul Munir atau Mukhtarus Sihah, juga mereka yajma'una at-tariq dengan at-triqah, jam'ul qillahnya. Khilaf yang ada di nuskhah ini. Ya, ini perlu ditanbih. Bahwasanya tidak ada gurur. Wal muradu bit turuq al asanid. Baru beliau mentafsirkan kalimat turuq sekali lagi. Turuq adalah asanid. Ini kan takrar nih. Tadi beliau sudah sebutkan asanid katsirah. Tapi yang menjadi maksud beliau situ ada katsirahnya itu. Beliau sini mentafsir untuk kedua kali makna turuq. Apa sih turuq? Turuq adalah asanid. Asanid, apa sih asanid? Jamak dari isnad. Kita sudah bahas sebelumnya, tapi beliau sebutkan di sini al-isnad itu apa? Wal isnadu hikayatu tariqil matni. Berarti di sini dipahami al-isnad itu adalah perbuatan. Ketika Anda menceritakan sanad Anda, atau Imam Bukhari sebutkan seperti ini. Haddatsana fulan, haddatsana, itu perbuatan Imam Bukhari adalah isnad. Sedangkan as-sanad al-ismu. Tapi al-mu'tamad bahwasanya as-sanadu wal isnadu bima'nan wahid. Jadi ada dua qaul mengenai hubungan antara atau perbedaan antara sanad wal isnad. Yang pertama, as-sanad wal isnad itu sama, yaitu apa? Rijalul hadis, al-musil ilal matni. Al-musilah ilal matni. Yang kedua, membedakan. Kalau al-isnad itu perbuatannya, yaitu hikayatu tariqil matni. Menyebutkan sanad kamu. Sedangkan sanad itu isimnya itu sendiri, silsilahnya itu sendiri, itulah sanad. Jadi ada dua pendapat, tapi yang mu'tamad bahwasanya isnad wa sanad bima'nan wahid. Itu apa? Dua-duanya adalah ismun, yaitu apa? Silsilatul rijalil isnad. Dan beliau di sini menyebutkan, kenapa beliau sebutkan di sini wal isnad hikayatu tariqil matni, yakni ya mura'atan dengan qaul itu, karena di sini al-amru sahlun, bisa ada toleran di situ. Wallahu alam. Tapi tadi ada satu ibarah saya tinggalkan, wa 'abbarahuna bil khabari liyakuna ashmal. Kenapa beliau mentakbirkan di sini al-khabar, tidak sebutkan sunnah atau hadis? Supaya dengan qauli khabar masuk yang lain, masuklah qaul Nabi, qaul ghairi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi lebih umum. Jadi al-khabar dengan ta'bir bil khabar, jadi seolah-olah kitab ini atau qawaid yang ada di sini adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk ma'rifatu qabul khabar nabawi atau selain khabar nabawi, informasi apapun sampai zaman kita sekarang. Wallahu a'lam. Minkum sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan kita akan bahas mengenai al-mutawatir. Mutawatir insyaallah. Jazakumullahu khairan.